Oke. Wa qawluhu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa tafsirun li makna ittikhadzil awliya'i min dunillah. Firman Allah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini adalah satu bentuk penafsiran. Penafsiran untuk apa? Untuk kata-kata tadi walladzina takhadhu min dunihi awliya. Menjadikan selain Allah sebagai wali. Menjadikan mengambil wali-wali selain daripada Allah. Ini perlu ditafsirkan maknanya apa? Maknanya adalah tujuannya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa hikayatun liqaulihim. Kata ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini adalah bukan firman-Nya Allah, bukan kata-kata maaf, ini firman Allah. Tapi Allah dalam firman ini menceritakan kata-katanya orang kafir. Ini yang berbicara orang kafir, direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Hikayah, diceritakan. Liqaulihim, dari kata-kata mereka. Au bitakdiril qaul, atau mungkin kita akan memberikan satu takdir. Kita berikan takdir, misalnya kalau membaca ayat Al-Qur'annya begini. Anggap saja ini bukan Al-Qur'an ya. Ini kata-katanya. Alladzina takhadhu min dunihi awliya yaqulun, ya. Orang-orang yang melakukan ini yaqulun, mereka berkata, apa yang mereka katakan? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Di dalam Al-Qur'annya enggak ada yaqulunnya. Naam, bisababi ibadatina lahum ma na'buduhum haula, kita tidak menyembah mereka illa liqarribuna, supaya mereka siapa kita ini? Ilallah, mendekatkan kita kepada Allah. Takriban, dengan upaya pendekatan oleh mereka. Fahum adiluna minhu ta'ala ila ghairih. Disinilah kita bisa melihat bahwa mereka itu tidak menyembah Allah, tetapi menyembah kepada selain Allah. Wa innama summu musyrikin. Loh, kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, kenapa kok dikatakan musyrik? Apa arti musyrik? Musyrik itu kan dari kata-kata syirik. Syirkah. Syirkah itu artinya satu hal dimiliki oleh beberapa pihak. Misal, seorang ayah membelikan sepeda untuk anaknya, ada 3 anaknya. Maka masing-masing dari 3 anaknya itu mereka bersekutu dalam kepemilikan satu sepeda. Misal, ada 2 orang membuat sebuah perusahaan. Maka perusahaan itu adalah disebut dengan syirkah. Perusahaan itu separuhnya milik A, separuhnya milik B. Nah, itu namanya syirik, syirkah, musyarakah. Sekarang kenapa orang-orang kafir disebut dengan musyrik? Kalau mereka tidak menyembah Allah, apakah Allah ada bagian dalam ibadah mereka? Enggak. Ketika enggak, berarti mereka bukan musyrik harusnya. Anggap saja sebut saja mereka kafir, sebut saja mereka penyembah selain Allah. Kenapa kok disebut dengan musyrik? Musyrik itu harusnya mereka menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, Allah. Di situ ada bagian Allah, bagian sesembahan. Lah kalau Allahnya tidak ada sama sekali, hanya selain Allah yang disembah, ya berarti di sini tidak layak disebut dengan musyrik, disebut dengan penyembah selain Allah, gitu harusnya. Nah, kenapa kok disebut dengan musyrik? Wa innama summu musyrikina. Kenapa kok mereka disebut musyrik? Dan sesungguhnya mereka disebut dengan musyrik itu li'annahum yusyrikuna bihi ghairahu, yusyrikuna bihi ta'ala ghairahu haitsu yaquluna bikaunihim arbaban wa alihatan.
Mereka disebut syirik karena meyakini makhluk-makhluk suci itu sebagai apa? Sebagai Rob dan sebagai Tuhan sesembahan. Padahal ada Tuhan yang sebenarnya, ada pengatur alam yang sebenarnya. Wa kaunuhu ta'ala rabban wa ilahan liulaikal arbab wal aliha. Tuhan yang sesungguhnya inilah yang merupakan Tuhannya para Tuhan. Jadi menurut mereka walaupun kita tidak menyembah Tuhan Allah, walaupun kita tidak menyembah Allah, yang kita sembah yaitu Tuhan, misalnya Lata ini menyembah Allah, Uzza itu menyembah Allah, Ya'uq menyembah Allah, Wad menyembah Allah, Nasr menyembah Allah. Kita tidak menyembah Allah, kita menyembah mereka. Tapi mereka menyembahnya Allah. Jelas? Ini maksudnya kenapa kok dikatakan mereka musyrik? Wa kaunuhu ta'ala rabban wa ilahan. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan sesembahan li ulaikal arbab wal aliha, untuk Tuhan-Tuhan pengatur dan Tuhan-Tuhan sembahan itu. Masyirkatu fil khalqi wal ijad. Apakah Tuhan-Tuhan Anda wala muwahhid, tidak ada satupun manusia baik yang musyrik maupun yang muwahhid, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa alam penciptaan ini diciptakan bersama-sama oleh Tuhan dan oleh selain Tuhan. Diciptakan bersama-sama oleh Allah dan selain Allah. Jelas sampai di sini? Naam, sampai di sini kita akhiri, nggak usah sampai akhir ayatnya ya. Berikutnya, Imdad. 234 kalau nggak salah ya. Apanya Ustaz? Aduh, putus. Halaman 234. Ya. Ini ayat apa ini? Halaman berapa ini? Ini halaman 234 Ustaz masih. Oh, ini 234. Sekarang ayat juz yang ke 13. Halaman berapa Ustaz? Halaman 220. Yes. Yang ini Ustaz. Coba mundur, turun lagi, turun. Turun. Bukan. Sebelumnya coba. Halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya 219. Ya, ini. Qal laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh basair. Ya. Ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan perdebatan atau apa namanya perdebatan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Menarik kalau kita mau lihat pembicaraan antara Nabi Musa dengan Firaun, itu ada beberapa hal yang layak untuk kita cermati. Di antaranya ini yang dikatakan oleh, saya bacakan ayat-ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat fas'al bani Israil, sampai kemudian ketika Nabi kepada Firaun menyampaikan misi risalahnya, Firaun mengatakan, inilah adzunnuka ya Musa mashura. Menurutku kamu itu orang yang kena sihir, wahai Musa. Enggak benar, omonganmu enggak benar, kamu orang yang kena sihir. Lalu Nabi Musa menjawab begini, qal laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kau tahu wahai Firaun bahwasanya semua yang ada ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita baca apa yang tertulis dalam tafsir Al-Mizan. Qauluhu ta'ala, firman Allah, laqala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Aduh, nggak ada kacamata saya. Imdad, coba dicarikan terjemahnya, Imdad. Surat apa, Ustaz? Al-Isra Ayat 102. Isra itu nama lainnya adalah Bani Israel. Jadi kalian kalau ada Al-Quran dicetak ada tulisan ayat Bani Israel, jangan kaget, ya, jangan kaget. Ada orang dengan dengan euforia, dengan pertanyaan yang kayak semacam mencibir, mengatakan ini ada orang-orang yang menyebut satu surat dengan sebutan surat Bani Israel. Memang ada sebutannya seperti itu, dalam beberapa riwayat juga ada hadis. Ya, Nabi Musa mengatakan, menjawab Fir'aun. Fir'aun menuduh Nabi Musa terkena sihir. Kata Nabi Musa, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan. Nabi Musa kan membawakan mukjizat. Tongkatnya dilemparkan jadi ular, lalu kemudian memasukkan tangannya di kantong, kemudian mengeluarkan. Kata Nabi Musa alaihissalam, ketahuilah bahwa Fir'aun, kau tahu bahwa saya turun ke Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang memelihara samawat, bukan atur langit. Basair sebagai bukti yang nyata. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Aku menduga engkau ini orang yang binasa, engkau yang sengsara, wahai Fir'aun. Oke, kembali kepada tafsiran. udah kelihatan, Ustaz? Belum? Belum. Masih kelihatan Google. Loh. Udah muncul ini kalau di screen, Ana. Udah. Ya udah kok, udah muncul di sini. Di tempat saya kok belum muncul ya? Udah muncul kan ya, teman-teman? Iya, udah. Memang yang tinggal di Depok kesulitan untuk melihat naskahnya. Jadi ada beberapa. Oke.
Nabi Musa mengatakan, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Makna mathbur artinya halik. Al-mathbur yani al-halik, orang yang binasa. Kata mathbur wa huwa minats subur, dari kata subur yang bimaknal halak, artinya kebinasaan. Wal makna, artinya qala Musa, Musa mengatakan mukhatiban li Fir'aun, berbicara kepada Fir'aun. Laqad alimta ya Fir'aun, wahai Fir'aun, engkau sudah tahu ma anzalaha ula'il ayatil bayinat, tidak ada yang bukti nyata yang illa rabbus samawati wal ard, kecuali Tuhan langit dan bumi. Anzalaha basaira, yang mana semua ayat-ayat ini, ayat-ayat yang turun basair, kan penjelasan. Ia tabassaru biha, yang mana dengan ini orang bisa melihat, melek matanya, litamyizil haqqi minal batil, untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun, dan sungguhnya aku menduga engkau wahai Fir'aun, apa bawahnya? Nggak kelihatan? Ya Fir'aun halikan, engkau orang yang binasa. Bil akhirah, pada hari kiamat nanti engkau adalah orang yang binasa. Kenapa kok binasa? Li'inadika wa juhudik, karena engkau telah melakukan inad dan engkau telah melakukan juhud, telah melakukan juhud, artinya penentangan, pembangkangan. Wa innama akhadha-dhann dunal yaqin li'annal hukma lillah wa liwafiq ma fi kalami Fir'aun. Kenapa kok Nabi Musa menggunakan kata wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun? Apa arti dhanna yadhunnu? Menduga, mengira, menyangka. Aku sangka, engkau kira engkau wahai Fir'aun nanti di hari kiamat bakal binasa. Kok nyangka sih? Ilmi bisa ngomong, yakin Fir'aun bakal sengsara di kiamat. Nabi Musa nggak yakin, tentunya yakin. Loh kenapa kok Nabi Musa mengatakan azunnuka? Harusnya mengatakan wa ana, misalnya atayakon. Wa inni la atayakon ya Fir'aunu annaka masbur, misalnya seperti itu. Wa inna ma akhadha dhann. Kenapa menggunakan kata dhann? Dunal yakin, bukan kata-kata yang menunjukkan arti keyakinan. Kenapa? Jawabannya adalah li'annal hukma lillah. Karena untuk memberikan ketentuan seseorang bakal sengsara ataukah tidak di hari kiamat, itu milik siapa hukumnya? Milik Allah. Yang berhak untuk mengatakan adalah Allah. Fir'aun, dan supaya sama dengan nada bicaranya Fir'aun. Fir'aun di ayat sebelumnya mengatakan wa inni la'adhunnuka ya Musa mashura, dan ini dibalas oleh Musa wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Jadi sesuai dengan gaya bahasanya Fir'aun. Wa inni la'adhunnuka ya Musa ila akhirih. Wa minadh-dhann, tapi ada satu lagi katanya Allamah Tabatabai. Ada satu lagi. Kata dhanna yadhunnu dalam bahasa Arab tidak selalunya berarti dugaan dan sangkaan. Kata dhann dalam bahasa Arab kadang juga digunakan untuk makna yakin. Wa minadh-dhann ma yusta'malu fi mawridil yaqin. Terkadang kata dhann digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang pasti. Naam, masih ada ayat terakhir untuk pembahasan ini yang ada di juz yang ke-20, dan saya kira cukup ya sampai di sini ya. Kalian juga puasa. Juz 13, Ustaz. Juz 13? Ya. Ini juz berapa? 13 kan ini? 13. Iya, nanti ada lagi juz yang ke-20. Insyaallah.
Saya kira kalian juga sudah capek, nampaknya wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah orang yang berpuasa. Kelihatannya orang berpuasa itu lebih kelihatan lemesnya, malesnya kelihatan daripada ibadahnya. Karena itu dalam hadis dikatakan orang yang beribadah puasa itu betul-betul ikhlas ya. Nampak sekali ikhlas ya, karena nggak ketahuan. Lihat wajah-wajah lesu, tapi kayaknya Mau sih nanya, puasa. Ustaz. Ya, silakan. Salsa sama Ilmi. Salsa dan Ilmi angkat tangan. Iya Ustadz, sebelum mengakhiri izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Tadi terkait pembahasan tentang syirik Ustadz, menarik Ustadz. Yang ingin saya tanyakan berarti dalam konsep syirik ini memungkinkan Ustadz ya, seorang yang mengaku muslim beriman kepada Allah ternyata dia juga syirik gitu Ustadz. Dan berarti muslim dan mukmin itu bukanlah indikator seseorang terlepas dari bentuk kesyirikan Ustadz ya. Mau dijawab yang singkat atau yang rinci? Terserah Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, saya jawab dengan bahasa secara umum, bahasa yang biasa digunakan oleh para ulama akhlak ya. Syirik itu ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang nampak, ada syirik yang tidak nampak. Kalau syirik yang nampak, orang-orang seperti kita, insya Allah tidak akan syirik. Orang-orang seperti kita, insya Allah tidak akan syirik. Tapi syirik khafi, na'udzubillah min dzalik. Kita mungkin hampir semua kita, enggak, orang-orang seperti saya, kalau kalian enggak, insya Allah. Orang-orang seperti saya terkena masalah ini. Syirik khafi itu apa? Syirik khafi itu adalah ketika kita berbuat sesuatu amal kebaikan, atau kita meninggalkan amalan yang buruk, memang untuk Allah, tetapi tidak murni, nggak 100%. Nggak 100%. Nah, untuk syirik yang khafi ini, para ulama akhlak mengingatkan kita bahwa orang itu dalam amal perbuatannya harus tulus murni, bukan untuk tujuan manusia, bukan untuk tujuan dunia, bukan untuk tujuan hanya untuk Allah. Pertanyaannya, bisa atau tidak kita beramal seperti itu? Sulit Ustaz. Sangat sulit, ya, sangat sulit. Mungkin kalau Salsa mengatakan dalam hati ya, nggak usah disebutkan, kalau disebutkan nanti jadinya syirik khafi nanti keluar. Kata Salsa dalam hati, kalau saya insya Allah sih bisa, kalau seandainya malam sholat ada orang lain yang melihat saya tinggal sendirian di rumah saya, di kamar saya mau tidur atau saya mau sholat, tidak ada orang yang tahu. Kamar mandi juga di dalam kamar misalnya, jadi nggak perlu orang lain tahu, saya bisa ibadah tanpa ibadah sholat malam harus menjaga amal ibadahnya dari kemungkinan ingin dipuji, ingin mendapatkan keuntungan materi, ingin mendapatkan hal-hal selain daripada Allah, bukan hanya saat dia beramal. Jadi bukan hanya ketika dia mau melakukan, bukan hanya ketika sedang melakukan, tapi setelah melakukan. Salsa pernah menolong orang di suatu tempat yang tidak ada orang tahun ketemu orang itu, diajak salam, assalamualaikum, nggak jawab sama itu. Saya pernah di setelah 12 tahun dijaga keikhlasan, keluar syirik khafinya muncul. Sulit ya, sulit. Tapi kita harus selalu berusaha untuk menghindari ini. Nah, kalau yang dikatakan tanyakan oleh Salsa, apakah kita sebagai seorang mukmin masih bisa kemungkinan kita musyrik? Ya.
Tiru tidak seperti itu. Mungkin kalian pernah melihat orang ada terakhir ini, misal kalau kalian kepingin dijaga supaya kalian akan selamat, dan memakai akik Yaman. Akik Yaman tuh yang merah itu ya. Kalau kalian butuh akik Yaman bisa beli sama saya. Sekalian apa namanya? Promosi. Bisa beli dari saya untuk menjaga supaya kalian selamat. Ustadznya ngajari syirik. Ini musyrik Ustadz, nggak bisa, kita harus percaya sama Allah. Iya, percaya sama Allah. Emang kita yakin kalau si cincin itu yang batu cincin itu yang menyelamatkan kita? Ya enggak, yang menyelamatkan kita Allah. Cuman kan Allah ketika menyelamatkan itu kan ada caranya, ada jalurnya. Saya mau tanya, kalau kalian lapar, siapa yang atau siapa yang mengenyangkan kalian? Makan. Kalau saya lapar, yang mengenyangkan saya akan kalau misalnya Fahmi Idrus sakit, dibawa ke dokter, kemudian sembuh, alhamdulillah dokternya masya Allah tes pelang, masya Allah pintar, bukan sama dokter itu. Apakah tidak? Kalian misalnya belajar, kemudian kalian punya guru, seorang guru namanya misalnya siapakah? Taufik kah, siapakah? Ini gurunya masya Allah saya bisa pintar tuh gara-gara dia. Dia yang membuat saya pintar. Musyrik apa enggak? Syirik. Yakin yang itu adalah kalau bukan Allah, Allah nggak ada andilnya, itu musyrik. Itu musyrik. Tapi kalau kita yakin bahwa saya penjual warteg itu ngasih saya karena Allah memberikan kemampuan dia untuk masak, memberikan dia bahan-bahannya sehingga dia bisa masak dan saya beli dari dia, bukan musyrik. Kalau Fahmi Idrus mengatakan saya disembuhkan oleh dokter karena dokter sudah belajar ini ilmu, Allah memberikan dia ilmu kemudian dia menyembuhkan saya, dan yang menyembuhkan saya sebenarnya Allah SWT lewat tangannya dokter. Saya nggak musyrik. Yang menyelamatkan saya Allah, tapi berkat adanya cincin ini, berkat adanya heres, berkat adanya apa namanya tulisan-tulisan ta'awud itu bisa menyelamatkan saya. Itu nggak musyrik. Jadi kalian tahu bedakan. Kalau orang mengatakan bahwa sesuatu itu Allah, itu musyrik. Tapi kalau fulan bermanfaat, yang ngasih sebenarnya lewat dia, itu nggak musyrik. Di sini pula lah kalian perlu memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal ini orang-orang salafi yang mengatakan harus isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Misal ini seorang salafi yang pendek, mau ganti lampu kan nggak bisa kan? Minta tolong sama orang yang tinggi. Bang tolong bang ini gantikan lampu, boleh nggak? Menurut teorinya salafi, nggak boleh. Iya karena stain, mintanya sama Allah, ya Allah pasangkan lampu, ya Allah. Ya Allah pasangkan lampu, aku isti'anah kepadamu, minta tolong padamu, aku pendek, nggak bisa. Ya nggak gitulah. Minta tolong sama Allah lewat tangannya manusia. Tapi sebenarnya yang memberikan Allah. Saya kerja di kantor, yang memberi rezeki saya siapa? Direktur. Tapi apakah direktur yang ngasih? Ya enggak, Allah yang ngasih lewat tangan direktur. Yang memberi makan seorang perempuan siapa? Suaminya. Allah sebenarnya, tapi lewat tangan suaminya. Jelas ya, salah saya?
Iya Ustadz. Bagaimana kalau pawang hujan Ustadz? Itu apakah semua pawang hujan Ustadz? Pawang hujan. Mandalika. Pawang hujan kalau memang dia punya kemampuan, kenapa kita menolak? Mampu nggak dia? Kebetulan. Pertanyaannya mampu nggak? Mampu Ustadz, buktinya itu bisa menanam. Nah, ketika mampu ya berarti dia punya kemampuan. Pertanyaannya, apakah kemampuan dia itu tanpa adanya andil Allah di situ? Enggak Ustadz. Hujan ini punya kemampuan untuk mengendalikan, tapi itu atas izin Allah, nggak musyrik. Nggak musyrik. Walaupun menurut banyak ulama kita, ataupun sini sama ya. Menurut pendapat ulama kita, kalau menggunakan kekuatan itu dengan menggunakan kekuatan jin, itu haram hukumnya. Menggunakan kekuatan jin. Dan biasanya menggunakan kekuatan jin kan ya, pawang hujan itu ya. Itu haram, tapi bukan syirik. Kan tapi menggunakan hanya jin, haram hukumnya. Paham? Loh, kok bisanya haram? Ya haram. Nggak boleh kita menggunakan jin. Menggunakan jin, memperbudak jin itu nggak boleh. Ya, Itu bukan itu syirik. aja sebenarnya. Hah? Bukan syirik. Kalau ini Ustadz, maksudnya meminta bantuan dari jin Ustadz, itu bukan syirik Ustadz. Kamu pernah nggak minta bantuan sama ayah kamu? Pernah Ustadz. Ya, musyrik dong. Tapi kan mungkin kalau yang minta bantuan sama jin itu ya keyakinannya bisa jadi oh ini karena jin ini punya kemampuan untuk mengatur gitu. Oke, itu kemampuan yang besar. Kita kecilkan kemampuannya. Pernah nggak kamu minta diberikan misalnya teh botol atau teh kotak sama ayah kamu? Iya, pernah Ustaz. Kenapa? Karena kamu meyakini ayah kamu bisa membelikan. Misalnya minta sama ibu, Bu, hari ini masak sayur sop ya. Pernah nggak? Iya. Kenapa kok minta sama ibu untuk bikin sayur sop? Karena yakin ibu bisa bikin sayur itu. Betul ya? Ya, berarti kan nggak apa-apa. Atau kita meyakini jin bisa melakukan ini, kita minta jin tolong bikinkan seperti ini, boleh nggak? Boleh. Bukan boleh. Artinya bukan syirik, Masalah boleh dan tidak bolehnya itu masalah kedua. Jadi tapi bukan syirik. Jadi dibedakan ya antara syirik dengan perbuatan dosa. Saya kasih contoh ya. Ada sesuatu yang kita tahu bahwasanya ini dosa, tapi bukan syirik. Apa itu? Sujud kepada manusia. Kamu sujud kepada ayah. Sujud ya? Boleh untuk menghormati Ustaz. Tidak boleh. Haram sujud kepada manusia. Semua mazhab dalam Islam mengatakan sujud kepada selain Allah hukumnya haram. Walaupun kita meyakini ibu bukan Tuhan, Tuhan kita Allah, tapi haram sujud. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Kalau sujud kepada manusia itu boleh, dalam hadis ya, pernah kalian dengar bunyi hadis. Kalau sujud kepada manusia itu boleh, maka akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Suami. Bukan menyembah, sujud. Karena menyembah hanya kepada Allah. Sujud itu nggak boleh, haram. Tapi bukan syirik. Jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Berarti ya Insya Allah. Ini lumayan rumit juga ya Ustadz. Sebenarnya dengan sedikit perenungan paham kalian. Beda antara syirik dengan dosa. Ada perbuatan dosa yang bukan syirik, ada perbuatan syirik yang memang sumber dari segala dosa. Oke, kita jumpa lagi nanti insya Allah setelah Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf selama ini sampai 6 pertemuan ini. Kalau kalian berdoa, khususnya ketika mau buka puasa, nggak tahu kalian buka puasa langsung masuk sesuatu ataukah masih doa
masih doa dulu sama saya dalam doa-doa kalian supaya saya jadi lebih baik lagi, jangan kayak gini ya. Doakan orang tua kalian, doakan muslimin muslimat, doakan kemenangan kaum muslimin Palestina, Yaman, mereka orang-orang yang tertindas. Jangan lupa doakan saudara-saudara kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.